Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rica Anggelia dari kelompok 2 unit 5 kelas 5G akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Pendidikan erat kaitannya dengan lingkup kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil perolehan manusia selama menjalin interaksi kehidupan, baik dengan lingkungan fisik maupun yang non-fisik. Hasil perolehan tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Proses hubungan antar manusia dengan lingkungan luarnya telah mengisahkan suatu rangkaian pembelajaran secara alamiah. Pada akhirnya, proses tersebut mampu melahirkan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Di sini, kebudayaan dapat disimpulkan sebagai hasil pembelajaran manusia dengan alam. Alam telah mendidik manusia melalui situasi tertentu yang memicu akal budi manusia untuk mengelola keadaan menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupannya. Dalam konteks hidupnya, demi membentuk ketahanan hasil buah budi tersebut, manusia melanjutkan dalam suatu tatanan simbol yang memberi arah bagi kehidupan. Sistem simbol ini menjadi rujukan utama bagi masyarakat untuk berpikir maupun bertindak. Proses selanjutnya yang terjadi adalah hubungan transformatif dan penguatan sistem simbol agar dapat diteruskan kepada anggota berikutnya. Selain itu, selama kehidupan berjalan, unsur-unsur kebudayaan selalu berubah menyesuaikan perkembangan zaman. Dalam hal ini, sistem simbol dengan sendirinya melakukan reaksi untuk mengintegrasikan perubahan atas unsur kebudayaan. Agen yang berfungsi sebagai transmitter produk kebudayaan khususnya generasi muda, yaitu pendidikan. Hal ini mengingat pendidikan itu tiada lain adalah wahana pembelajaran segala bentuk pembelajaran bagi pembelajar agar menjadi manusia dewasa. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat. Dalam arti keduanya berkenan dengan suatu hal yang sama, yakni nilai-nilai. Dalam konteks kebudayaan, justru pendidikan memerankan peranan sebagai agen pengajaran nilai-nilai budaya. Dari paparan terakhir dapat ditangkap bahwa pada dasarnya pendidikan yang berlangsung adalah suatu proses pembentukan kualitas manusia sesuai dengan kodrat budaya yang dimiliki. Mengenai pendidikan dan kebudayaan dapat kita cermati dalam ciri khas manusia sebagai makhluk simbolik. Hanya manusialah yang mengenal dan memanfaatkan simbol-simbol di dalam kelanjutan kehidupannya. Simbol-simbol itu dapat kita lihat di dalam kebudayaan manusia. Mengingat kebudayaan dilestarikan dan dikembangkan melalui simbol-simbol, maka semua tingkah laku manusia terdiri dari dan tergantung pada simbol-simbol tersebut. Sebaliknya, kebudayaan bisa lestari apabila memiliki daya kerja yang kuat dalam memberikan arahan para pendukungnya. Oleh karena itu, kebudayaan diturunkan kepada generasi penerusnya lewat proses belajar tentang cara-cara bertingkah laku, sehingga secara wujudnya substansi kebudayaan itu telah mendarah daging dan dalam kepribadian anggota-anggotanya. Pendidikan dalam proses pembudayaan seperti yang telah kita bicarakan mengenai transmisi kebudayaan, nilai-nilai seperti kebudayaan bukan hanya dipindahkan dari bejana ke penjana yang lain, yaitu kepada generasi mudanya, tetapi dalam proses interaksi dari pribadi hubungan kebudayaan merupakan agen yang kreatif dan bukan pasif. Dalam proses pembudayaan terdapat pengertian seperti inovasi dan penemuan, difusi kebudayaan, akulturasi, asimilasi, inovasi, dan fokus krisis dan prediksi masa depan, dan masih banyak lagi terminologi lainnya. Suatu hal yang baru dalam proses pembudayaan dewasa ini ialah peranan visi masa depan. Terutama dalam dunia global tanpa batas dewasa ini, diperlukan suatu visi ke arah kemana masyarakat
akan menuju. Tanpa visi yang jelas, yaitu visi berdasarkan nilai-nilai yang hidup di dalam kebudayaan bangsa, akan sulit menentukan arah perkembangan masyarakat dan bangsa kita ke masa depan. Atau pilihan lain adalah tinggal mengadopsi saja apa yang disebut dengan budaya global. Mengadopsi budaya global tanpa dasar kehilangan identitasnya. Disinilah letak peranan pendidikan nasional untuk meletakkan dasar-dasar yang kuat dari nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat dan bangsa kita ke masa depan. Atau pilihan lain ialah tinggal mengadopsi saja apa yang disebut budaya global. Mengadopsi budaya global tanpa dasar kehilangan identitasnya. Sini letak ke meletakkan dasar-dasar yang kuat dari nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat Indonesia yang akan dijadikan fondasi untuk membentuk budaya masa depan yang lebih jelas dan terarah. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.